Pertama, saya sebagai pendukung Anies ya, itu saya agak syok karena ini menjadi beban buat Anies yang ke depan itu sebagai orde reformasi. Jadi kan calon ini kan ada 3 orde nih menurut saya. Satu orde lama yang diwakili oleh Soekarnois Ganjar. Yang kedua orde baru yang diwakili oleh menantunya Pak Harto. Dan orde reformasi yang diwakili oleh Anies yang memang dulu melawan orde baru karena orde baru itu khas anti demokrasi dan maraknya korupsi. Ya ini kemudian sekarang terjadi juga yang saya istilahkan B3. Ini kan B3. B1-nya itu Bansos, B2-nya Benur. Ya, Benur itu Edi Prabowo, Bansos itu PDIP, si Ganjar, yang ketiga BTS nih, ya kan? Nah BTS, jadi equal lah, tiga-tiganya udah dapat stempel, cuman Anies dapat stempel di agak dekat-dekat pemilu nih. Kalau Edi Prabowo ya atau anak buah Prabowo kan waktu Benur itu udah agak 3 tahun lalu ya, 2 tahun lalu si Juliar Batubara kan, 3B ini. Nah pasti berdampak pada citra Anies. Tapi seberapa berdampak itu tergantung kemampuan Anies mengelolanya. Ya pertama Anies dan Surya Paloh ya. Jadi kan di dalam tubuhnya koalisinya Anies Baswedan ini kan ada 3 partai, 2-nya oposisi, 1-nya pemerintah yang namanya Nasdem. Nah pemerintah ini kan kalau saya bilang ini kan sebenarnya ini kan kalau soal korupsi seperti memburu binatang di kebun binatang. Ya, saya waktu buat tulisan kemarin seperti itu ada orang Tionghoa teman saya, dia bilang memburu babi di kandang babi Pak, dia bilang. Artinya lebih sempit lagi kan, sebenarnya siapa aja bisa ditersangkakan. Ya, kita bisa periksa anaknya Jokowi dengan uang ratusan miliar, ya masih anak kecil misalkan seperti itu ya. Atau dulu pamannya Jokowi tersangkut isu soal skandal pajak. Kemudian si Mikel itu busway Jakarta yang diasumsikan adik iparnya Jokowi. Begitu juga orang madam bansos ya. Bansos itu ada madam bansosnya, siapa madam bansosnya, atau Harun Masiku. Kemudian skandal-skandal yang diungkap oleh nggak tahu di sini ada nggak Bu Koni. Kalau Bu Koni ada kan dia sudah mengungkap skandal tentang proyek-proyek di Kemenhan yang ratusan triliun mafia-mafia di sana. Jadi kita kembali ke Indonesia ini kan indeks persepsi korupsi kita kan terburuk. Sekarang di seluruh zaman Indonesia ini hadir baru sekarang 34. Ya, itu zaman SBY 34-nya indeks persepsi korupsi itu sebenarnya itu udah di-adjust tahun 2012. Jadi sebenarnya SBY lebih bagus daripada Jokowi soal urusan korupsi ini. Nah, kita tahu bahwa kita buruk itu mirip dengan Gambia. Ya, Gambia sedikit di atas Meksiko yang mafia-mafia ya, jadi negara kita 34 indeks persepsi korupsi kita, sementara kalau kita lihat yang paling bagus Norwegia itu 93. Jadi indeks persepsi kita itu 50 poin di bawah Norwegia atau negara-negara Skandinavia atau Belanda dan lain-lain. Ini kan hancur ya, ini di tangan Jokowi ini korupsi itu seperti menjadi hal yang biasa. Koruptor-koruptor baru pulang keluar penjara langsung jadi tim ses dan kemana-mana misalkan jadi masuk TV sebagai juru bicara. Seperti Romi misalkan dari P3 keluar dari penjara korupsi sebagai koruptor. Kalau dulu malu ya tiarap ya zaman-zaman 10 tahun lalu zaman SBY banyak koruptor keluar penjara itu diem di belakang layar. Ada teman saya yang ngaku dia dapat uang IKTP ya. Saya tanya, kenapa lo sekarang jadi kiai? Ya saya takut dia bongkar-bongkar soal urusan IKTP. Ya ngeri dia, malu. Kalau sekarang enggak, orang koruptor misalkan Anas Urbaningrum, lihat aja spanduk dia sepanjang puncak itu. Puncak, Depok, apa itu banyak spanduk Anas Urbaningrum sebagai tokoh besar Republik Indonesia. Jadi sekarang koruptor-koruptor ini keluar, dia jadi jagoan. Ya, Najarudin sebagai koruptor keluar langsung mau ngerebut Demokrat, Partai Demokrat. Ini memang paling ngeri Indonesia ini. Jadi kasus korupsi di zaman Jokowi ini semuanya sudah imun. Jadi nggak ada lagi orang yang mau bilang aku koruptor, aku malu keluar. Nggak, karena dia berasumsi semua rejim ini isinya adalah koruptor. Asumsinya begitu, maka dia nggak malu, nggak ada lagi budaya. Nah Anies ini cuma ada 2 orang kelompok oposisi, PKS dan Demokrat. Sehingga dia tidak mungkin melakukan korupsi karena dia oposisi, tidak ada proyeknya. Kecuali dia ada proyek-proyek di daerah ya dari kepala pemerintahan daerah. Jadi Anies ini 60% dari pendukungnya itu adalah pendukung yang bisa menyelamatkan Anies dalam tema anti korupsi ini.
Yang saya sebut tadi, kalau seandainya Surya Paloh ini ya, yang saya lihat sampai sekarang tetap konsisten mendukung Anies, berarti dia konsisten untuk masuk kepada agenda perubahan itu. Dari perubahan nyaman dengan koruptor, nyaman korupsi, perubahan dari korupsi itu biasa-biasa aja, korupsi itu biaya budaya Republik Indonesia, budaya elit Republik Indonesia, korupsi itu oke buat kita sekarang, korupsi bla bla bla. Sekarang Surya Paloh itu ingin menyerahkan kepada Anies membawa perubahan. Jadi sebenarnya kita tunggu Surya Paloh ya, kalau sampai so far Surya Paloh itu tetap mendukung Anies, sehingga tema Anies karena dia adalah orde reformasi ya, melawan korupsi, dia kena tainted, kena sedikit ini bercak hitam dari peristiwa Joni Plate, mungkin dia akan bertahan ya. Jadi kalau main catur ya, kalau kita biasa main catur, ini yang kena belum sternya nih atau belum mesanya. Kalau sternya itu kan Surya Paloh. Kalau Joni Plate ini kan benteng. Jadi benteng udah dimakan satu nih sama lawan. Karena lawan kan nggak mau cuman mereka aja yang kena benur dan kena bansos. Apalagi isu IKTP kan akan masuk nanti. Makanya mereka kemudian menghancurkan Anies dengan isu Joni Plate. Apakah misalkan kita akan membela Joni Plate? Enggak bisa dibela karena isu korupsi itu ya udah, itu orang yang ketangkap ya apes lah kan gitu kan. Tapi kalau kita mau bilang seperti kata Mahfud MD mengatakan di Indonesia ini di mana-mana korupsi. Kalau kita lihat depan, lihat belakang, lihat samping, lihat atas, semuanya ada korupsi. Ini yang ngomong adalah Mahfud MD sendiri. Dan paling ngeri kalau kita lihat di seluruh dunia, ya, dunia, bukan Indonesia aja, yang terbesar skandalnya itu sampai diberitakan oleh seluruh media dunia, 2 billion US dollar dalam kasus TPPU di Kementerian Keuangan, 349 triliun, itu kan cuma ada di Indonesia. Mana ada di luar negeri orang, coba lihat Perdana Menteri Korea Selatan, Presiden Korea Selatan yang bunuh diri, lompat lompat dari bukit di depan rumah, itu cuma korupsinya sekitar berapa puluh miliar. Ya, di Indonesia ini memang orang bisa TT 344 triliun skandal. Tapi kan orang bilang, oh Jokowi nggak salah. Karena Jokowi itu orang baik. Karena Jokowi itu yang menyuruh Mahfud MD untuk buka. Besok juga gitu, ada jalan berlobang-lobang, Jokowi malah bilang itu nggak ada korupsi. Padahal Pahala Nainggolan, Deputi KPK, sudah mengatakan 50% infrastruktur itu dananya lenyap, raup. Itu dia sudah omong itu 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Ya kita udah tahu 2 tahun lalu dananya itu dikorupsi, lenyap. Tapi kan Jokowi santai aja ketika dia naik mobil presiden di Lampung, kemudian di Jambi, di mana-mana dengan jalan berlobang-lobang. Kemudian dia bangga bahwa dia pahlawan. Ini kan karena kita di era post-truth ini, semua orang dicuci otak oleh Russian operation. Ini di Indonesia ini completely sekarang. Russian operation itu udah beroperasi semenjak Jokowi ada. Ya, Russian operation itu adalah operasi cuci otak dari kekuatan intelijen tertentu, ya, yang memang rakyat ini dengan buzzer-buzzer dan dengan influencer-influencer itu nggak bisa bergerak lagi. Pokoknya superhero avatar adalah Jokowi. Ya, Jokowi tidak pernah salah, raja tidak pernah salah. Ya, walaupun dia sebenarnya adalah pemimpin dengan skor indeks persepsi korupsi terendah di Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya kalau buat saya secara pribadi, saya masih yakin bahwa rakyat itu tidak akan mencap Anies sebagai bagian daripada Nasdem ini, ya, karena Anies ini kan sebenarnya di luar Nasdem ini selama karirnya dia, ya, karir dia sebagai gubernur di DKI, dia tidak ada urusan dengan Nasdem, ya, dia personalitinya. Kalau Ganjar kan ada asumsi masih akan diperiksa IKTP, ya. Kalau Anies nggak ada, jadi mudah-mudahan kita masih berharap rakyat Indonesia tidak menghukum Anies, ya, dengan kasus Nasdem ini. Karena Anies ini yang paling penting adalah bagaimana ikut satu dapat tiketnya dari Nasdem agar menerobos PT 20%. Ini kejahatan besar PT 20% ini menurut saya, ya, karena ini adalah merusak demokrasi. Tapi Anies insya Allah selamat. Yang kedua, Anies justru akan menolong Nasdem, ya, membebaskan diri dari perilaku-perilaku dan budaya korupsi apabila berkuasa ke depan. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar diskusi ini. Terima kasih. Ya, Bang, ini menarik yang Abang sampaikan, ya. Pembagian capres ada 3 kategori, orde lama, orde baru, orde reformasi, itu make sense sekali dan satu pendekatan yang sangat gamblang. Apalagi namanya koalisi perubahan gitu ya, yang mau berubah.
Tapi kenapa nunggu kita 25 tahun ini, Bang? 98 reformasi, 25 tahun ini kita ancur-ancuran, apalagi hutang makin nambah, rakyat makin miskin. Nah, tentunya dalam konteks perubahan ya kita berharap ada apa istilahnya, mengembalikan kepada jalur yang benar lah dari reformasi kita ini. Nah, tapi kalau kembali lagi, Bang, ke kasus korupsi ya, di apa yang kena dengan Johnny Plate ya. Ini kan Pak Johnny G. Plate ini kan orang nomor 2 di Nasdem, Bang. Sekjen. Ya sebetulnya dia nggak bisa dibilang benteng, Bang, dalam percaturan. Mungkin dia Perdana Menteri dalam konteks Nasdem, bukan King. Ya, jadi cukup signifikan ini, Bang, perannya Pak Johnny Plate gitu ya. Nah, dan yang diharapkan kan sebenarnya setelah ada penekanan begini, kan yang diharapkan Nasdem goyah untuk tidak mendukung Anies Baswedan misalkan. Tapi kalau Nasdem posisinya firm seperti ini, apa Abang juga akan memprediksi akan ada serangan-serangan berikutnya, Bang, terkait Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan ini, Bang? Atau ya berhenti memutar dengan cara lain dari pihak Ya istana, menurut Abang? kalau menurut saya kan sebenarnya pertama ya analogi saya dengan catur itu rajanya kan Anies, ya Anies dong. Oke. Jadi level sekjen Nasdem itu benteng karena di atas dia kan ada Surya Paloh. Ya, jadi kalau raja ini kan yang mau dibunuh raja tadinya dengan kasus korupsi Formula. Ya, jadi kalau Mahfud MD dalam siaran videonya mengatakan bahwa Anies mau diperiksa, KPK takut karena ada rencana massa bergerak marah. Ya kan, Mahfud MD mengatakan bahwa Anies itu harusnya dia kena pidana. Kenapa? Karena dia itu telah menggunakan dana APBD ya untuk keperluan yang tidak populer. Kalau dia untuk keperluan sepak bola harusnya boleh diskresi itu. Nah, itu kan terlalu minor sebenarnya ya, urusan apakah harus formula ataukah misalkan di NTB sana Mandalika ngeluarin triliunan untuk motor GP ya, ataukah dia untuk sepak bola ya, itu kan sebenarnya kan relatif ya, tapi kan Anies cuma diskresi yang Mahfud MD menuduh bahwa itu pidana kan gitu. Nah, buat kita itu kan kita melihat bahwa Anies akan dimakan tuh, ditembak tuh, ska atau ska raja, ska king gitu kan kalau catur. Tapi kan Anies so far so good, selamat. Ya, sekarang kan mau dihajar siapa? Mau dihajar kan yang pendukungnya ini. Nah, menurut saya sampai setahu saya ya itu bahwa Surya Paloh itu sudah berkali-kali di approach ya, baik oleh yang namanya Luhut Panjaitan ya, kemudian oleh ketemu Jokowi, habis ketemu Luhut Panjaitan di London, ketemu dia tetap kekeh bahwa dia akan mencalonkan Anies. Oleh karenanya kita lihat di publik bahwa Jokowi itu marah dan dia tidak mau mengundang koalisinya. Ya kan Tuhan koalisinya sebenarnya sampai 2024 karena yang pertama kali setahu saya yang mendukung Jokowi jadi presiden itu yang banyak balihonya itu dulu Nasdem. Ya, jadi Nasdem itu sebenarnya kalau bicara hak dan kewajiban, ya bicara tentang prestasi bukan one prestasi, Jokowi itu sebenarnya kontra prestasinya itu harusnya membuat Nasdem sampai 2024 di posisi terhormat. Nah, tapi kan kemudian Jokowi kan one prestasi terhadap Nasdem. Itu kan main power jadinya. Ini kan bukan lagi soal kita buat bicara norma-norma koalisi, norma-norma ketatanegaraan. Kita bicara sekarang ini main perang gitu loh. Makanya saya bilang ini udah perang ya. Kalau perang kan bukan lagi soal negara dalam keadaan netral. Negara ini kalau istilah Karl Marx itu adalah proksi. Ya proksi dari yang punya kepentingan. Dalam hal ini sekarang Jokowi kan mewakili oligarki dan kapitalis-kapitalis itu. Maka dia ini harus misalkan menerima pernyataan Haritanu bahwa 7 juta warga Tionghoa ya itu adalah pendukung apa yang didukung oleh Jokowi. Padahal itu kan pernyataan rasis yang paling rasis sejak Indonesia merdeka itu. Sebenarnya kan dikatakan oleh Haritanu 7 juta warga Tionghoa akan mendukung presiden capres yang didukung oleh Jokowi, ya kan? Mereka bukannya di Indonesia ini mau beradaptasi, mau berasimilasi, melakukan pembaharuan, merespon pikirannya Yusuf Kala bahwa mereka menguasai 50% lebih kekayaan pribumi di Indonesia. Malah mereka menunjukkan hal yang sedikit rasis menurut saya. Nah, kemudian banyak lagi yang dilakukan Jokowi ini memang ini udah menunjukkan perang.
Jadi memang Anies dan pendukungnya jangan berasumsi negara ini sedang baik-baik saja. Ya, negara ini memang diarahkan untuk melenyapkan Anies. Untuk Anies tidak bisa ikut kontestasi. Tapi itu kan tidak gampang. Karena apa? Karena ini kan perang segitiga, bukan perang segidua. Ya, ternyata Megawati sebagai kingmaker menyatakan, yang kingmaker ini saya, kata Megawati, bukan Anda. Maka Megawati melakukan satu preemptif mencalonkan Ganjar setelah dia minta loyalitas Ganjar untuk loyal pada isu Israel, ya pada saat tim sepak bola mau datang, dia kemudian minta loyalitas Ganjar loyal, diambil diumumkan lebih cepat daripada ojo ke susu, ojo grosa grusu, kata Jokowi. Ya dia mau ngejek Megawati grosa grusu, tapi faktanya Megawati mengatakan ini calon saya. Kalian semua petugas partai. Tinggallah sekarang 4 partai dari 5 partai. Ya, 5 partai, 9 partai yang bisa PT masuk di PT 20% itu, 2-nya sudah di Megawati, P3 dan dan PDIP, 3-nya sudah di Anies Baswedan, ya kan, pencalon. Tinggal 4 lagi. 4 lagi ini yang mau diutak-atik oleh Jokowi. Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak terlalu kuat lagi. Ya, ini kan soal Johnny Plate ini adalah permainan yang kemarin. Ya, tapi ke depan menurut saya Jokowi tidak punya lagi amunisi untuk menggertak-gertak atau untuk melakukan satu kalau saya mencatur tadi udah benteng dimakan, mau makan ster lagi, makan mesa. Ya, misalkan dia mau makan Surya Paloh, nggak bisa. Surya Paloh ini 5 tahun ini dia sudah mengumpulkan data-data koruptor dan korupsi, karena dia 5 tahun pertama itu adalah pemegang Jaksa Agung, ya. Prasetyo itu orang dia adalah Jaksa Agung dan dia tahu semua data korupsi itu. Kalau misalkan Surya Paloh ditekan, menurut saya maka Surya Paloh akan tiji tibeh, ya, mati siji mati kabeh, ya kan, bukan tebang pilih, tebas semua. Ini yang paling bahaya. Kalau udah tiji tibeh, maka saya melihat bahwa tidak akan ada lagi election, tidak akan lagi pemilu, maka kekuatan rakyat, ya, kelompok-kelompok oposisi bawah tanah yang selama ini menunggu situasi kerusuhan dan lain-lain akan muncul ke permukaan dan akan mengambil alih permainan. Nah, kita tinggal tergantung mau main election, ya, dengan damai atau kemudian masuk ke isu non election yang semua orang akan menjadi street justice gitu. Itu menurut saya. Intinya kan gini, Anies ini kan menjadi sinar baru, sang surya yang baru di Indonesia ini, dan Jokowi itu akan redup. Nah, Jokowi ini kan tidak mau redup tanpa kehormatan. Ya, dia merasa kalau Anies yang naik, dia tidak ada kehormatan. Ini bisa jadi semacam personal psikologi ya problemnya ya. Misalkan gini, Anies Baswedan itu 2,5 jam ngantri waktu kawinan anaknya Presiden Jokowi. Ya, bayangkan aja itu seorang calon presiden yang udah dicalonkan, udah waktu itu masih digadang-gadang tapi orang udah tahu, kemudian dia mantan gubernur DKI, kemudian dia privilege harusnya, itu dibuat antri seperti rakyat biasa. Ya, kemudian ketika dia mau salaman dengan besannya Jokowi, ya, besannya menjadi mertua perempuannya Kaisang waktu itu, kan dia kemudian ditarik oleh seseorang yang kemungkinan besar pas pampres. Nah, itu aja sudah personal sekali gitu loh. Ya, kalau saya aja dulu waktu zaman SBY presiden, ya, di kawinan SBY, anak SBY waktu itu, saya bisa sampai salam SBY, kemudian foto-foto gitu ya. Itu artinya kalau kita kenal walaupun presiden, kalau dia personalnya nggak ada masalah, dia senang aja. Nah, ini juga waktu itu harusnya kan Jokowi menghormati Anies secara personal karena itu peristiwa kebudayaan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kembali kepada saya, ini memang Anies itu mau disingkirkan dengan segala cara, dan Nasdem ini kembali ke Taufik tuh kata Pak Bakhtiar Muin. Taufiknya itu adalah bagaimana, ya, kita ini melihat bahwa penyingkiran Anies ini gara-gara Nasdem ditekan terus tidak terjadi. Itu harapan kita, mudah-mudahan Surya Paloh tetap konsisten pada tekad itu. Dan saya yakin bahwa Surya Paloh, karena saya mengenal watak Surya Paloh, walaupun tidak pernah sering bersinggungan ya, maksud dulu saya pernah bersinggungan, artinya Surya Paloh itu orangnya juga punya sifat keras kepala ya. Kalau dia udah dukung Anies, dia dukung terus gitu. Ya, apalagi ada gimana? Hubungan politik juga di 2024 kalau begini kan, jadi bisa
suaranya itu diduga akan melejit gitu Bang di tahun 2024 kalau melihat terzolimi tanda kutip gitu ya Bang ya. Ya, kalaupun tidak terjolomi tanda kutip, ya itu kan semua rakyat akan melihat secara equal. Nah, Nasdem akan ketolong karena dia masuk kepada isu perubahan. Jadi menurut Ya. saya Nasdem harus terus mendukung Anies gitu loh. Ini kelihatan Bang Muin ini tadi kan kenapa pemerintah. Jadi sebenarnya kan proyek yang dipersoalkan ini kan proyek yang waktu COVID ya pandemi itu pemerintah itu bertanggung jawab untuk mempercepat infrastruktur digital ya BTS itu supaya sampai ke desa-desa orang sekolah dari rumah itu bisa terjadi. Ya kan, jadi ini dulu duduknya, jangan dibandingkan dengan dulu proyek yang sebenarnya masih mangkrak di Jaksa Agung yang 2014 ya itu ada Mplix namanya. Mplix itu ada skandal BTS juga masuk di Kejaksaan Agung. Jadi memang makanya saya bilang berburu di kebun binatang itu kan ya ada juga kasus BTS tahun 2014. Kalau Kejaksaan Agung mau dalamin, tapi kan yang didalamin yang sekarang. Ini BTS pemerintah karena pemerintah memang mempercepat infrastruktur digital karena COVID. Nah, angka kerugian itu di 2021-2022 itu kan dari 10 triliun proyeknya disebut 8 triliun. Memang ngeri-ngeri sedap nih bisa ngomong 8 triliun dari 10, berarti 80% di korupsi. Kan itu yang image yang dibangun. Udah siapa yang mau berani orang korupsi? 80% ini kan udah maksud saya udah hal-hal yang udah nggak masuk akal lah 80% dikorupsi. Kemudian kenapa ini mangkrak nggak ini? Ya Allah, itu zaman COVID itu seluruh dunia itu kesulitan dalam logistik. Misalkan bawa benda-benda dari Eropa, bawa barang-barang yang harus diimpor dari Eropa itu nggak gampang dulu karena kontainer aja langka dulu. Nah ini kan sebenarnya perlu diinvestigasi dulu sebelum pemerintah melakukan propaganda-propaganda untuk menghancurkan moralnya si Surya Paloh. Itu dulu poinnya. Ya ini situasi korupsi di Indonesia ini sudah paling parah sepanjang Republik Indonesia yang saya kenal. Saya kan walaupun lebih muda dari Profesor Didin, ya, Bang Baktiar Muin dan lain-lain dari Bang Fadil, tapi saya udah di penjara zaman Soeharto, di penjara juga zaman Jokowi, ya kan. Jadi saya mengalami benar peristiwa-peristiwa kekuasaan ya, dan saya melihat ini memang tidak bisa ditolerir lagi korupsi di zaman ini. Jadi korupsi di zaman ini adalah siapapun itu di pemerintahan itu kalau mau ditangkap itu bisa ditangkap sekarang ini. Ya karena memang orang kemudian beralibi ini untuk demokrasi ya biayanya menjadi semakin mahal, kemudian harus ada upeti yang diberikan kepada semua menteri agar dia bisa sumbangan ke partai politik dan lain-lain. Itu pasti alibinya seperti itu. Nah, kita memang hanya bisa melihat secara relatif bagaimana indeks demokrasi kita, indeks persepsi korupsi kita dan indeks demokrasi tentunya itu waktu dibandingkan di zaman sebelumnya itu lebih bagus di zaman SBY dibanding zaman Jokowi. Jadi ada kemunduran peradaban kita di zaman Jokowi ini secara dahsyat. Dan itu mungkin menurut saya karena kita berkiblat kepada Peking, kepada Cina, di mana seluruh negara-negara Afrika, Pakistan, Bangladesh, dan lain-lain yang berkiblat kepada Cina, pada akhirnya itu dia tidak punya demokrasi. Ketika dia tidak punya demokrasi, dia tidak punya check and balance dalam power. Ketika dia tidak punya check and balance dalam power, semua koruptor-koruptor itu akan senang, ya, senang bisa melakukan apapun. Yang apes itu, ya kalau seperti ya banyak koruptor yang keluar itu, saya nggak salah kok dia bilang. Saya kan cuma apes aja karena saya ditangkap. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang sudah menjadi budaya yang paling berat. Jadi budaya paling berat ini yang harus kita hancurkan. Jadi sekali lagi memang saya mendorong karena saya pendukung Anies, saya mendukung Anies untuk memang harus mencoret dalam satu poin kontrak sosial dia kepada 3 partai politik yang mendukung itu. Salah satunya adalah poin anti korupsi itu. Ya, jadi itu harus ada baik dari partai Nasdem, partai PKS dan partai partai Nasdem, PKS dan Demokrat itu harus ada satu poin. Kalau yang kemarin 3 partai ini berkumpul dan kemudian memberi calon kepada Anies Baswedan dan kriteria cawapresnya, itu harusnya ditambah lagi bahwa mereka itu harus siap untuk dihukum mati
ya kader-kadernya ke depan itu ya dengan peti mati disiapkan dari sekarang bila perlu bahwa Anies presiden itu indeks persepsi korupsi kita itu harus naik sekitar 20-30 poin. Kalau sekarang 34, kita harus bisa menembus rata-rata. Rata-rata dunia itu di 45, 42 sampai 45. Jadi kita harus bisa menembus di 50. Ya, kita nggak usah mimpi seperti Norwegia dan Denmark yang dia di angka 90-an. Kita 34 jadikanlah di angka 50-an. Ini yang kita harus mendorong Anies untuk dia bisa seperti itu. Kalau dua capres lainnya saya nggak percaya ya tentu aja karena apa? Karena saya bilang tadi orde lama itu Soekarno ya dan orde baru Soeharto itu dua-duanya tidak punya demokrasi ya sehingga mereka tidak punya checks and balance. Nah, hanya orde reformasi, ordenya Anies ini yang dihancurkan oleh Jokowi entah dari mana gorong-gorong muncul ke atas tiba-tiba jadi presiden ini rusak. Jadi kita 10 tahun ini harus kita revitalisasi. Jadi kalau istilah Anies meluruskan arah. Jadi arahnya harus diluruskan dulu. Betul harus diluruskan. Jadi cita-cita reformasi itu demokrasi dan anti korupsi itu anti KKN dulu. Cita-cita itu harus kita kembalikan lagi. Itu dalam rangka hari reformasi besok dan hari kebangkitan nasional pada hari ini mudah-mudahan kita menjiwai seminar yang diadakan oleh Narasi Institut Ahmad Nur dan Fadil Hasan ini mudah-mudahan berguna buat bangsa Indonesia. Terima kasih.